Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, mata kuliah Pancasila kelas B. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Sustainability Goals Development, tujuan ke-13 hingga ke-15. Next. Yang pertama di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gina Josalia Pratiwi, lalu ada Rega Stila Saldini, Fahrian Effendi, Nisrina Ramadhani Nugraha, Azahra Yudistriani Putri, Rafina Alinda Putri, Firdani Abdillah, Jeriko Adrian Wiryatna, Raffi Fernaldi, dan Samira Nadifa Azahra. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai SDG 13 hingga ke-15, yaitu ada penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, dan menjaga ekosistem darat. Next. Pertama-tama kami ingin menjelaskan mengenai pengertian dari TPB tersebut. Untuk TPB ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim, yaitu adalah aksi iklim yang mengacu pada upaya yang dilakukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Selanjutnya, untuk menjaga ekosistem laut, yaitu adalah pelestarian dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan. Dan yang ke-15 adalah menjaga ekosistem darat, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengguruan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah tujuan dari TPB 15. Tujuan ini bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat, serta jasa lingkungannya, khususnya pada ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering. Tujuan ini juga mencakup pengelolaan hutan lestari, menghentikan pengguguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Adapun targetnya yang pertama menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis. Yang keempat, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan. Yang kelima, melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami. Dalam rangka mencapai tujuan ini, upaya yang dilakukan meliputi kebijakan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Masyarakat sipil juga dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, menghemat energi, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, alasan Indonesia harus terlibat dalam TPB 13, 14, dan 15. Yang pertama itu, Indonesia harus terlibat dalam TPB 13 agar dapat melindungi komunitas pesisir dari kenaikan permukaan air laut, mengatasi ancaman perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, melindungi hutan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk terlibat dalam TPB 14, yaitu menjaga ekosistem laut, karena berbagai alasan yang penting. Kekayaan ekosistem laut yang luar biasa, seperti terumbu karang dan mangrove, menjadi landasan penting bagi keanekaragaman hayati dan kesehatan global. Dan yang terakhir, TPB 15, yaitu menjaga ekosistem darat. Sebagai negara megadiverse, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, satwa liar, dan berbagai ekosistem. Terlibat dalam TPB 15 akan membantu melindungi keanekaragaman hayati yang kaya ini dari ancaman seperti perusakan habitat dan perdagangan ilegal. Next.
Ya, selanjutnya adalah target dari tujuan pembangunan berkelanjutan 13, 14, 15. TPP 13 ini penanganan perubahan iklim, dia ini berfokus pada pengambilan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Berikut ini adalah detail dari target-target tersebut, tapi mainly target-target ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, mulai dari meningkatkan ketahanan dan mengintegrasikan kebijakan iklim, hingga meningkatkan pendidikan dan memastikan dukungan keuangan bagi negara-negara berkembang. Nah, selanjutnya TPP 14 menjaga ekosistem laut. Dia ini berfokus pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya samudra, lautan dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan secara kesimpulan, target-target ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ekosistem laut dan pesisir, termasuk pengurangan polusi, pengelolaan ekosistem, penelitian ilmiah, dan manfaat ekonomi bagi daerah-daerah yang rentan. Lanjut, slide selanjutnya. Ya, dan yang terakhir TPP 15 menjaga ekosistem darat. Dia ini berfokus pada perlindungan, pemulihan dan peningkatan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memengaruhi pengurunan, menghentikan dan memberikan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan secara kesimpulan, target-target TPP 15 ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ekosistem darat, termasuk konservasi, pengelolaan berkelanjutan, pemberantasan pengurunan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan mobilisasi sumber daya keuangan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu peran penting TPB 13, 14, dan 15 terhadap Indonesia dan dunia. Yang pertama yaitu TPB 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Peran penting dari TPB ini terhadap Indonesia adalah untuk mengurangi emisi karbon, memperkuat ketahanan terhadap bencana alam, dan melindungi ekosistem yang rentan terhadap perubahan iklim. Lalu bagi dunia, peran dari TPB ini adalah menstabilkan iklim global, mengurangi frekuensi dan dampak bencana terkait iklim, serta mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada TPB 14, yaitu ekosistem lautan. Peran penting dari TPB ini terhadap Indonesia yaitu untuk melindungi dan melestarikan kekayaan laut, meningkatkan keanekaragaman hayati laut, serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir yang sangat bergantung terhadap sumber daya laut. Selanjutnya bagi dunia, peran pentingnya adalah untuk memelihara kesehatan lautan global, mengurangi polusi laut, dan memastikan bahwa sumber daya laut ini cukup untuk generasi mendatang. Selanjutnya ada TPB 15, yaitu ekosistem daratan. Peran penting bagi Indonesia yaitu untuk melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati, mengurangi deforestasi, serta mengelola lahan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Peran pentingnya bagi dunia yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati global, melawan desertifikasi, dan mempromosikan restorasi ekosistem yang rusak untuk memastikan lingkungan yang sehat dan juga produktif. Selanjutnya ada manfaat dan dampak ekosistem berkelanjutan darat bagi industri pariwisata. Yang pertama di TPB 13, manfaatnya ada konservasi alam, yaitu menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, kualitas lingkungan, yaitu mengurangi polusi dan degradasi lingkungan. Yang ketiga, keanekaragaman wisata. Yang keempat, dukungan komunitas lokal, itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dan dampaknya ada satu, daya tarik wisata, yaitu dapat menarik wisatawan yang peduli lingkungan. Kedua, pengurangan dampak iklim. Ketiga, ketahanan terhadap bencana. Keempat, pendidikan lingkungan. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, itu dapat menjaga destinasi wisata. Selanjutnya di TPB 14 ada manfaat konservasi laut, dapat menjaga keanekaragaman hayati dan terumbu karang, kualitas air, wisata bahari, dan dukungan komunitas. Untuk dampak positifnya ada daya tarik wisata, pengurangan dampak iklim, ketahanan terhadap bencana, pendidikan lingkungan, dan keberlanjutan untuk menjaga destinasi untuk generasi mendatang.
Yang terakhir ada di TPB 15, manfaatnya ada konservasi ekosistem, dapat melindungi hutan dan keanekaragaman hayati, kualitas lingkungan, diversifikasi wisata, yaitu dapat menawarkan ekowisata dan wisata pendidikan. Yang terakhir ada dukungan komunitas. Untuk dampak positifnya, yang pertama daya tarik wisata, pengurangan dampak iklim, ketahanan terhadap bencana, pendidikan lingkungan, dan keberlanjutan untuk menjaga destinasi untuk generasi mendatang. Selanjutnya adalah contoh kasus tentang TPB 13 sampai 15 di dalam industri pariwisata. Yang pertama di tujuan ke-13 tindakan perubahan iklim, yaitu kasusnya sebuah resort di wisata di Bali menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungannya. Nah, dampak dari TPB ini adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, dan promosi pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya untuk TPB ke-14 yaitu mengenai kehidupan bawah laut. Contoh kasusnya adalah sebuah hotel di Lombok bekerja sama dengan organisasi lokal untuk melindungi terumbu karang dengan memberikan program edukasi tentang kelestarian laut kepada tamu dan berpartisipasi dalam pembersihan pantai. Dampak yang dihasilkan adalah pelestarian keanekaragaman hayati laut, peningkatan kesadaran akan pentingnya ekosistem laut, dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah tujuan TPB ke-15, yaitu mengenai kehidupan di darat. Contoh kasusnya adalah sebuah taman nasional di Taman Nasional Gunung Luser melakukan program reboisasi dan perlindungan hutan untuk menjaga habitat satwa liar dan mencegah deforestasi. Dampak yang dihasilkan adalah pelestarian keanekaragaman hayati darat, perlindungan ekosistem hutan, dan dukungan terhadap pariwisata berbasis alam yang berkelanjutan. Next. Sekian pemaparan Oke, baik. Di sini ada tujuan TPP, yaitu TPP 13, 14, dan 15. Kemudian tujuan ini dibagi, dijabar-jabarkan. Seperti contohnya sini menguatkan dan mengintegrasikan serta meningkatkan pendidikan kesadaran demi peringatan dini sebuah perubahan iklim. Kemudian next. Kemudian ada tujuan TP 14 yang dimana di sini inti dari tiga ini mengurangi pencemaran, mengelola dan melindungi ekosistem, kemudian mengatasi dampak pengasaman laut melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan juga kerjasama internasional. Oke, next selanjutnya. sekian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.